Agazo iko sunduvonu, oh Tuhan pentadangono, itong pilingnu sit bansaku. Agazo ingaranmu Tuhan, agazo iko sunduvonu, ikau Tuhan to sundu tapangkat, ikau sampai penride kinoringan. Minin si bako bahagi dohon isadaku inanunu, minongon toko dohon tu isada di nasanganu ku. Niroponu irongonu Tuhan, inanunu isangkapku, minataiko no gudianko tuisamotnu dohon ditagazo. Ikau Tuhan to sundu tapangkat, ikau sampai penride kinoringan. Minin si bako bahagi dohon isadaku inanunu, minongon toko dohon tu isada di nasanganu ku. Niroponu irongonu Tuhan, inanunu isangkapku, minataiko no gudianko tuisamotnu dohon ditagazo. Minataiko no gudianko tuisamotnu dohon ditagazo. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, selamat beribadah, selamat menyambut Krismas. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena kita dapat bersama-sama dalam keadaan yang sehat. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus menyertai dan memelihara kita. Baik, mari kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dan mari kita berdoa.
Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan pujian syukur kami ke hadirat-Mu, karena Engkau Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Bapa surgawi, kami mengundang Roh Kudus Tuhan saat ini masuk ke dalam kehidupan kami, memimpin kami dalam ibadah, supaya setiap kata-kata, pikiran, dan hati kami semuanya diarahkan hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami ingin persembahkan ibadah kami di dalam mezbah-Mu dengan korban ucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memuji, memuliakan Tuhan di dalam lagu Longoi 61, rangkap yang pertama sampai ketiga. Pinay sinamadan o kinaringan sid Kolombusan, ingin ako mangawit ito ko, mamasa baros o kinaringan sid Mazmur 22, ayat 23 sampai 29. Pembacaan firman Tuhan di dalam Mazmur 22 ayat 23 sampai 29, demikian firman Tuhan. Aku akan memberitahu rakyatku tentang perbuatanmu, dalam perhimpunan mereka aku akan memujimu. Pujilah dia, hai hamba-hamba Tuhan, hormatilah dia, hai keturunan Yakub, sembahlah dia, hai umat Israel. Dia tidak memandang hina kepada orang tertindas ataupun mengabaikan penderitaan mereka. Dia tidak menjauhkan dirinya daripada mereka, tetapi mendengar apabila mereka meminta pertolongannya. Dalam perhimpunan besar umatmu
Aku akan memuji Engkau karena segala yang telah Engkau lakukan di hadapan semua orang yang menyembah Engkau. Aku akan mempersembahkan korban yang aku janjikan. Orang miskin akan makan dengan puas hati. Mereka yang datang kepada Tuhan akan memuji Dia. Semoga mereka makmur selama-lamanya. Semua bangsa akan mengingat Tuhan dan kembali kepadanya. Semua suku bangsa akan menyembah Dia. Tuhan itulah Raja dan Dialah memerintah semua bangsa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di dalam Mazmur 22 ayat 23 sampai 29. Baik, mari kita memuji Tuhan sekali lagi di dalam Dongoi 26 rangkap yang pertama sampai ketiga. Untuk pembacaan untuk doa pengampunan, saya persilakan Gembala Asman untuk membawa kita dalam doa pengampunan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya membawa kita semua untuk masuk di dalam doa pengampunan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati, ingin membawa segala kesalahan, dosa-dosa kami di hadapan, di dalam perbuatan kami, di dalam percakapan, di dalam pikiran kami Tuhan. Kami mohon Tuhan supaya darah-Mu menyucikan kami, mengampuni kami, melepaskan kami daripada dosa-dosa kami. Ya Tuhan, sekali lagi kami mohon supaya Engkau terus membimbing kami untuk tidak jatuh di dalam kala pencobaan. Tapi Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak serupa dengan Engkau. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita teruskan ibadah kita dengan memuji Tuhan di dalam Dongoi 27, rangkap yang pertama sampai ketiga.
soring surga. Isun kabeh ika bangun ginamu sambang guna sambang guna sambang guna di mananggo kehormatan banal do kinoringan om sidini maiti ondosan sin omo ulun kami sambang guna sambang guna sambang guna di mananggo. Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk membawa kita di dalam pengakuan iman, saya persilakan Gembala Mejingkin untuk membawa kita dalam pengakuan iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah surgawi sentiasa meneguhkan iman kita yang sejati. Oleh itu, marilah kita mengisytiharkan iman kita dengan bersama-sama melafazkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sampai masanya kita mempelajari firman Tuhan. Teks yang akan kita pelajari bersama untuk minggu ini dipetik daripada Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Saya ulang sekali lagi, Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56. Tajuk besar, ucap syukur Maria. Saya bacakan di dalam terjemahan bahasa Malaysia. Maria berkata, hatiku menyanjung Tuhan, jiwaku bersukacita karena Allah penyelamatku. Dia ingat akan daku, hambanya yang hina. Mulai sekarang semua orang akan mengatakan aku berbahagia, karena Allah Maha Kuasa sudah melakukan perkara yang besar untukku. Sucilah namanya, Dia merahmati orang yang menghormatinya, keturunan demi keturunan. Dengan tangannya yang berkuasa, Dia mencerai-beraikan yang sombong dan mengacaukan rancangan mereka. Dia menurunkan raja dari takhta lalu meninggikan orang hina.
Dia memuaskan orang lapar dengan segala yang baik, tetapi orang kaya diusirnya sehingga pergi dengan berhampat tangan. Dia menepati janjinya kepada nenek moyang kita. Dia datang untuk menyelamatkan Israel hamba-Nya. Dia tidak lupa merahmati Abraham dan keturunannya selama-lamanya. Maria tinggal dengan Elizabeth kira-kira 3 bulan lamanya, lalu pulang ke rumah. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk minggu ini. Mari sebelum kita mempelajari lebih untuk firman Tuhan minggu ini, saya ingin memimpin kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau sentiasa memberi kami kepuasan. Saat ini kami ingin menikmati firman-Mu. Biarlah Roh Allah menyertai kami semua, membuka hati dan pikiran, supaya kami dapat mengerti akan tujuan firman-Mu yang kami pelajari hari ini. Hamba-Mu yang Engkau pilih untuk menyatakan firman-Mu, biarlah Engkau Roh Allah sendiri yang memimpin, memberi hamba kebijaksanaan. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata melalui hamba-Mu ini. Biarlah semua yang hamba sampaikan ini bukan bergantung kepada kebijaksanaan sendiri, dan biarlah hamba-Mu merelakan seluruh pribadi untuk dipakai Tuhan menyampaikan firman-Mu, menyatakan apa yang Tuhan ingin nyatakan pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini, minggu ketiga di dalam bulan Desember, kita masih di dalam tema pengharapan. Dan subtema pada hari ini adalah penggenapan kepada janji Allah. Di dalam perjanjian lama, kita sudah mempelajari dan mendengar banyak hal tentang janji Allah. Tuhan sudah menyatakan janjinya dengan pelbagai cara. Tuhan menyatakan janjinya kepada nabi-nabi dan bangsa Israel, umat Tuhan yang telah dipilih oleh Tuhan sendiri. Dan akhirnya Maria, salah seorang daripada hamba Tuhan, menjadi pilihan untuk menyatakan penggenapan janji Allah, yaitu Maria sendiri telah menerima pesan daripada Allah melalui malaikat yang datang kepadanya bahwa dia akan melahirkan anak Allah, Mesias, yang sudah dijanjikan oleh Allah melalui nabi-nabinya sebelumnya. Nah, janji Tuhan tidak pernah tidak ditepati. Bahkan kepada Abraham, Tuhan pernah berjanji bahwa Dia akan menjadikan keturunan Abraham sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di pantai. Dan hal itu benar-benar terjadi. Sampai hari ini keturunan Abraham semakin ramai. Dan juga janji Tuhan kepada umat Israel daripada Musa. Di dalam Ulangan 18 ayat 18, Tuhan pernah berjanji kepada Musa bahwa Dia akan mengirimkan seorang utusan sama seperti Musa di kalangan bangsa Israel, bangsa Yahudi, dan Dia akan memerintah mengeluarkan bangsa Israel daripada kegelapan sama seperti Musa. Musa juga pernah memimpin bangsa Israel keluar daripada perhambaan
pada waktu Musa hidup di masa Perjanjian Lama. Saudara-saudara yang dikasihi, kita kembali kepada teks. Kalau kita berundur sedikit di dalam pembacaan kita hari ini, kita akan tahu bagaimana malaikat Tuhan menyatakan pesan Allah kepada Maria. Malaikat telah bertemu dengan Maria, menyampaikan pesan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dalam masa yang sama, apabila Maria mendengar berita tersebut, dia seakan-akan tidak percaya dan dia sehingga menyatakan bagaimana dirinya boleh mengandung dalam keadaan dia masih belum berkawin dan dia masih dara. Tetapi malaikat Tuhan meyakinkan dengan menceritakan kepada Maria tentang Elizabeth yang sudah 6 bulan mengandung mendahului Maria. Dalam keadaan yang sudah tua, Elizabeth dapat mengandung walaupun dia sudah disahkan seorang yang mandul dan dalam usia yang sudah sangat tua, sangat mustahil bagi manusia biasa untuk mengandung, melahirkan seorang anak. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan ini menjadikan Maria ingin tahu. Dan selepas itu Maria berkunjung kepada Elizabeth dan mendapati apa yang telah dikatakan oleh malaikat kepadanya tentang Elizabeth benar-benar sudah terjadi. Dan ini menyebabkan Maria sangat bersukacita dan memuliakan Tuhan. Dan hasil daripada pembacaan kita hari ini yaitu sebahagian daripada pujian atau ungkapan syukur Maria kepada Tuhan. Kita tahu bahwa beberapa sebab kenapa Maria bersukacita lalu memuji Tuhan. Antara sebab yang mendorong Maria sehingga dia mengucap syukur, bersukacita, bergirang di hadapan Tuhan adalah setelah mendapati Elizabeth sudah mengandung, dia begitu yakin bahwa apa yang dikatakan oleh malaikat kepadanya adalah benar. Dan yang sebab utama kenapa Maria bersukacita sehingga dia memuji Allah adalah yang pertama, dia berkat yang telah diterimanya daripada Allah. Berkat itu baginya apabila dia dipilih untuk menjadi ibu kepada seorang bayi yang diutus oleh Allah, itu adalah dianggapnya sebagai salah satu berkat yang tidak ternilai besarnya. Nah, yang kedua saudara, Maria mendapati bahwa Allah sanggup memilih dia sebagai saluran untuk menggenapi janji Tuhan, walaupun Maria sendiri menyadari dirinya adalah hina di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, rahmat Tuhan yang khusus kepada umat pilihannya yaitu bangsa Israel tidak pernah dilupakan. Allah tidak pernah melupakan janji-janjinya kepada umat Israel. Sehingga
Allah menyatakan pesan kepada Maria bahwa dia akan menjadi saluran berkat yang begitu besar dan melahirkan seorang yang bakal menjadi raja kepada bangsa Israel. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janji Allah merupakan pengharapan kepada manusia. Melalui janji Allah, manusia memiliki pengharapan dalam keselamatan yang kekal. Janji Allah itu adalah pasti. Tidak ada satupun janji Allah yang tidak pernah tergenapi, termasuk kelahiran Tuhan Yesus sebagai Mesias, sesuai dengan janji Tuhan kepada Musa di dalam Ulangan 18 ayat 18. Dan beberapa nabi lagi yang pernah menubuatkan tentang kelahiran Tuhan Yesus adalah digenapi. Bukan sahaja janji Allah itu pasti, bahkan apabila Allah berjanji, manusia akan berharap serta membuat setiap umat Allah bersemangat untuk menjalani hidup, yang juga membuatkan kekuatan baru akan muncul serta mengalahkan segala ketakutan atau kerisauan tentang janji Allah, yaitu keselamatan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi, pengharapan kita tentang keselamatan tidak ada lagi yang perlu diragukan, karena janji Allah adalah pasti dan pasti akan memberikan satu pengharapan yang boleh menjadi kekuatan di dalam setiap umat-umat yang taat dan percaya, yakin sepenuhnya kepada janji Allah. Jadi oleh itu saudara-saudara yang dikasihi, sebagai orang-orang Kristen, kita adalah pemegang janji Allah yang menjadi sumber pengharapan. Saudara yang dikasihi, marilah meneladani sikap Maria yang memiliki hati yang penuh dengan kesyukuran, memuliakan, dan seterusnya menyadari marilah kita meneladani sikap Maria yang memiliki hati yang penuh dengan kesyukuran dan memuliakan Tuhan, setelah kita menyadari bahwa kita sedang dipakai Tuhan untuk memenuhi atau pemenuhan penggenapan janji Allah. Tidak ada sebabnya untuk kita berdolak-dalik ataupun menolak apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Oleh itu saudara-saudara yang dikasihi, sekiranya ada di antara kita yang merasakan bahwa Tuhan sedang memakai atau memberi kita sesuatu tugasan ataupun memakai kita menjalankan sesuatu amanat, kita harus bersukacita, bukan mencari alasan ataupun sebagainya supaya rencana Tuhan tidak dapat disalurkan kepada kita. Marilah sama-sama berharap supaya janji Tuhan tetap tergenapi di dalam setiap kita. Saudara yang dikasihi, begitu ramai, begitu banyak janji Tuhan yang telah kita dengar, dan
yang paling utama, pengharapan yang kita akan nanti-nantikan di masa yang akan datang, dan itulah yang kita usahakan untuk mendapatkannya, yaitu keselamatan yang kekal melalui Tuhan Yesus Kristus yang sudah diutusnya di tengah-tengah kita. Roh Allah yang sudah bersama-sama dengan kita, kita harus memanfaatkannya dengan baik supaya dapat bekerja di dalam setiap kita, dan Roh Allah lah yang akan memimpin kita menuju kepada pengharapan yang sudah dijanjikan, yaitu keselamatan yang kekal. Jadi sama-samalah kita untuk meresponi janji Allah yang sudah kita terima melalui Yesus Kristus, yang sudah diturunkan kepada kita dari hari ini sampai kedatangannya kedua kali untuk membawa kita pulang kepada Bapa. Jemaat Tuhan yang dikasihi, hanya di sini penerangan ataupun khotbah ringkas untuk pelayanan online kita minggu ini. Sebelum masa dan tempat saya serahkan kepada pemimpin pujian, saya ingin membawa kita semua untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau sudah melayani kami dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus-menerus menjadi terang di dalam hidup kami, dan kami semua tetap berharap semoga janji Allah tentang keselamatan akan digenapi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama, karena firman Tuhan itu menjadikan kita lebih kuat, lebih tebal menghadapi setiap situasi, dan memberi semangat kita untuk menyambut Krismas. Baik, mari kita teruskan ibadah, mari kita muji Tuhan di dalam Dongoi 36, rangkap yang pertama sehingga yang ketiga. Sinonoi Tuhan, patakoi kinabonu, pindodong kau no, pindodong kau no, pemindaso kau di Tuhan. Oh higapne pemagunan Yesus naik Raja, Sokobian kirini ba, Mindolong kawi, tumongin dan sodi Tuhan. Natanus ne kesusahan, Omi kedungusan, ibarat Tuhan Yesus, peneduh di salah, peneduh di salah, peneduh di kesusahan. Dalam doa syafaat, saya mempersilakan Gembala Jakri untuk membawa kita dalam doa syafaat. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk minggu ini
bahan doa kita ada 4. Yang pertama, pemulihan negara dari penularan penyakit COVID-19. Yang kedua, orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Ketiga, pertumbuhan, pemulihan iman jemaat. Dan yang terakhir, ekonomi dan kesehatan jemaat. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpuji, termulialah nama Tuhan yang penuh rahmat dan cinta kasih yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus. Hingga saat ini ya Tuhan, negara kami masih lagi bergumul dengan situasi penularan COVID-19. Dan tentunya keadaan ini membawa banyak kesan negatif kepada kehidupan masyarakat setiap hari. Dengan penuh rendah hati, kami memohon dan menyerahkan kesulitan yang melanda negara kami ke dalam tangan. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhanlah yang memungkinkan semua usaha pihak berkuasa untuk memutuskan rantaian penularan wabah ini menjadi kenyataan. Tuhan, kami rindu keadaan kami seperti dahulu, dan kerinduan dan harapan kami hanya Tuhanlah yang dapat mengisi dan menjawabnya. Pemulihan negara kami dari ancaman penyakit ini kami andalkan ke dalam kuasa-Mu, Yesus Kristus. Demikian juga kepada saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, bahkan orang-orang yang tidak kami kenal pada ketika ini yang sedang mencari pekerjaan. Tuhanlah yang menuntun mereka, menyertai usaha mereka untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kapasiti yang sudah Tuhan taruh dalam diri mereka. Berkati setiap usaha dan tindakan mereka, supaya apapun yang dicari itu menjadi realiti, karena Tuhan sendirilah yang memimpin dan menyediakan setiap keperluan mereka. Begitu juga kami memohon kepada Tuhan, kepada semua jemaat Allah, agar terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Kami menyadari bahwa situasi negara kami yang dilanda COVID mengekang pertemuan kami untuk beribadah bersama, membuat iman atau komitmen umat Tuhan memudar dan berkurang. Bahkan situasi tersebut menjadi alasan untuk tidak bersekutu dengan sesama umat yang lain dalam ibadah. Lawatan Tuhan di setiap kami, itulah yang menjadi motivasi dan kekuatan baru dalam pemulihan iman umat Tuhan. Ya Tuhan, kami tidak lupa juga menyerahkan ke dalam kuasa Tuhan untuk kesehatan semua jemaat. Lindungi setiap jemaat-Mu Tuhan, agar sentiasa sehat. Begitu juga yang sedang sakit, Tuhan jamah dan urapi mereka. Berkati setiap perawatan dan obat yang dimakan, agar itu memberi kelegaan dari penyakit yang dideritai. Kami yakin hanya dengan perhatian kasih sayang Tuhan yang dapat mengubah kesakitan menjadi pulih. Engkau juga memberkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu, setiap keperluan tercukupi, dan setiap sumber kami serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang mengatur dan bekerja sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita teruskan ibadah kita bersyukur dan kita berterima kasih kepada Gembala yang sudah membawa kita dalam doa syafaat sebentar tadi. Dan mari kita teruskan ibadah kita, mari kita memuji Tuhan dalam lagu yang ke-70, rangkap 1 sampai ke-3.
membawa kita dalam doa persembahan dan doa Bapak, saya persilakan. Apa saja yang ada pada kita adalah pemberian Allah. Oleh itu kita memberi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan setiap keluarga boleh menyisihkan persembahan dan diberikan kepada bendahari jemaat masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita teruskan dengan berdoa persembahan, teruskan dengan doa Bapa kami, dilafazkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, uang persembahan ini kami persembahkan kepadamu. Berkatilah supaya bukan hanya barang dan uang yang harus kami berikan, bahkan tubuh dan jiwa seluruhnya menghormati-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum doa berkat, mari kita memuji Tuhan dalam Longoi 83, rangkap 1 sampai ke 3. Zovozo si tsongo okunopo Tuhan harapanku minsan sit kesusahan minsan ko sit kapagasan Tuhan harapan manahang doko sinangan sampai kun sapatan manahang doko sinangan sampai kun sapatan Tuhan mozovozo si chongo okunopo tahakan aku di Tuhan dosa-Mu dom kesianan oh itu di kesusahan pedu di kedungusan Yesus naik harapan pundokon sapatan Yesus naik harapan pundokon sapatan Tuhan mozo-mozo sitsonggo okunopo isamon dawitagazo kotomon diginago iningono di Tuhani permintaan duaku biano dong ozon kuno isa modot agazo biano dong ozon kuno isa modot agazo
Baik, untuk membawa kita dalam pembacaan hukum yang terutama dan doa berkat, saya persilakan sekali lagi Gembala Masibin untuk membawa kita dalam doa berkat. Untuk mengakhiri ibadah online kita pada minggu ini, marilah kita mengingati dan mentaati ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Tuhan Yesus berkata, inilah perintah yang paling utama. Dengarlah, hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Dialah Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu, dan dengan segala kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tiada lagi perintah lain yang lebih utama daripada kedua-dua perintah ini. Mari kita berdoa. Marilah kita pulang dengan membawa berkat Allah kita, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.